Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di modul keempat tentang metode fasilitasi dan aplikasinya, kemudian proses dan langkah fasilitasi dengan menggunakan metode Daur, pengalaman berstruktur, dan yang terakhir, kiat fasilitasi kelompok dalam mata kuliah dinamika kelompok. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang metode fasilitasi dan aplikasinya. Ya, untuk pengantarnya, akan saya sampaikan bahwa metode fasilitasi pada tingkat kelompok, khususnya pelaku usaha, meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama ada identifikasi kelompok sasaran dan lingkungannya. Kemudian proses fasilitasi. Jadi proses inti fasilitasi di mana membantu kelompok untuk menyadari keberadaan diri mereka sendiri, menyangkut masalah dan kondisinya, serta menguatkan mereka untuk menyadari, mengatasi masalah, dan memperbaiki aktivitas kinerjanya. Kemudian ada refleksi hasil. Di tahapan refleksi hasil ini, mengajak dan menganalisis langkah-langkah strategi pemberdayaan yang dilakukan. Jadi ada dua alternatif metode fasilitasi. Yang pertama ada Daur pengalaman berstruktur, yaitu proses fasilitasi dengan menggunakan metode menekankan pada pentingnya pengalaman langsung dan nyata dalam suatu Daur proses fasilitasi yang terdiri dari 5 proses atau tahapan yang berbeda, namun tetap saling berkaitan satu sama lain. Nah, tahap pertama di sini ada penghayatan atau pengalaman, kemudian pengungkapan, pengolahan, penyimpulan, kemudian penerapan. Ini adalah satu cycle atau lingkaran yang saling berhubungan. Jadi tahapan awalnya mulai dari penerapan ya, dari penerapan semuanya berproses kemudian menuju sebuah pengalaman, pengungkapan. Jadi dari sebuah pengalaman ini diungkapkan secara real bagaimana yang sudah terjadi sebelumnya, kemudian diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan kembali. Selanjutnya ada proses dan langkah fasilitasi dengan menggunakan metode Daur pengalaman berstruktur. Oke, Daur pengalaman berstruktur itu terdiri dari beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita harus melakukan atau mengalami terlebih dahulu. Jadi memulai dengan mengajak kelompok melibatkan langsung dalam suatu kegiatan, itu baik dalam tatanan mengerjakan atau mengamati sesuatu. Jadi semua anggota kelompok harus terlibat secara langsung. Pengalaman inilah yang nanti menjadi titik tolak proses selanjutnya. Yang tadi di cycle sebelumnya ada poin pengalaman yang memang harus ada di dalam tahapan ini. Sebelum adanya pengungkapan dan sebelum penerapan perlu ada pengalaman. Selanjutnya mengungkapkan. Memberi kesempatan dan mengajak kelompok untuk mengungkapkan dan menyatakan kembali apa yang telah dialami dan tanggapan kelompok atas pengalaman tersebut. Tentunya di tahapan pengungkapan ini harus disampaikan secara penuh kejujuran, detail, tanpa ada yang dikurangi dan ditambahkan, sehingga nanti pada tahap mengolah atau menganalisa hal-hal yang digarisbawahi, hal-hal yang perlu diselesaikan dalam dinamika kelompok itu semuanya terangkum menjadi satu. Pada tahap penyimpulannya, rangkuman tadi merupakan kelanjutan logis dari pengkajian pengalaman, yaitu keharusan untuk mengembangkan atau merumuskan prinsip-prinsip berupa generalisasi sebuah pengalaman. Kemudian membantu kelompok untuk merumuskannya, memperinci secara memperjelas kondisi sesuai dengan pengalaman yang ada. Dan yang terakhir adalah menerapkan. Jadi proses penerapan ini merupakan langkah akhir untuk merencanakan prinsip yang telah dialami. Misalnya memang proses pengalaman ini belum lengkap sebelum penemuan baru dilakukan, karena ini sesungguhnya merupakan tahapan uji coba. Kemudian melahirkan pengalaman baru yang didaurkan kembali. Jadi dalam poin daur ini ada 3T. Yang pertama tinjau, telaah, dan tindak. Kemudian proses fasilitasi dengan tahapan yang lebih sederhana berpatokan pada 3 aksi fasilitasi. Yang pertama tinjau. Tinjau ini maksudnya adalah mengajak kelompok untuk melihat, mengamati, dan mempelajari situasi kondisi
perkembangan atau produk yang ada di sekitar kelompok. Kemudian bersama-sama untuk menuju poin yang kedua, yakni poin telaah. Mengajak kelompok untuk berpikir kritis dan analisis untuk mengidentifikasi masalah, penyebab, dan menemukan solusi pemecahannya. Tentunya di tahapan telaah ini kita memerlukan sifat aktif atau proaktif dari masing-masing anggota kelompok, karena untuk berpikir kritis dan analisis, kemudian mengidentifikasi penyebab dan menemukan solusi pemecahannya diperlukan untuk komunikasi aktif dari masing-masing anggota kelompok. Jadi jika ada anggota kelompok yang sifatnya pasif, tentunya di proses telaah ini kita akan mengalami kesulitan. Namun di situ juga tugasnya sebagai seorang pemimpin atau ketua kelompok, bagaimana caranya supaya seluruh anggota kelompok mampu berkontribusi secara maksimal dan bersifat proaktif. Kemudian di poin ketiga, tindak. Tindak ini langsung ke action, yakni memotivasi melakukan sebuah tindakan. Tadi ya, yang 3T, tinjau, telaah, dan tindak. Kemudian ada kiat fasilitasi kelompok. Saya rasa Anda sudah mempelajarinya secara mandiri. Yang pertama ada empati, berlaku wajar, dan membuka diri. Nah, poin membuka diri ini sangat penting. Kita harus open-minded. Open-minded, tidak close-minded. Artinya bahwa ketika kita open-minded, kita lebih mudah untuk menerima masukan, saran, dan pendapat yang sifatnya membangun dari rekan atau anggota kelompok lainnya kepada diri kita. Ketika kita bersifat close-minded atau sangat tertutup, tidak mudah, bahkan tidak ingin menerima saran, masukan yang sifatnya membangun dari anggota kelompok lainnya, ini akan susah ketika kita berproses di tahapan fasilitasi kelompok. Jadi fasilitasi kelompok ini perlu ada kiat-kiat yang mana empati dan berlaku wajar, serta membuka diri ini harus kita simpan secara baik dan harus kita miliki. Jadi untuk rangkumannya, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan orang yang dipimpin agar dapat memecahkan masalahnya sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Fasilitator juga sebagai pelaku kegiatan fasilitasi memiliki sejumlah kemampuan yang harus dimiliki, diantaranya ada kepemimpinan. Jadi jiwa kepemimpinan ini tidak hanya harus dimiliki oleh pemimpin. Anda sebagai fasilitator di dalam sebuah kelompok juga mampu harus memiliki jiwa kepemimpinan, kecakapan komunikasi, kecakapan dalam mengembangkan orang atau mengenal teknik pemberdayaan individu, kemampuan identifikasi, kemampuan analitis, adaptasi, dan andragogi partisipatif yang terangkum menjadi human relation dan manajemen interaksi. Jadi semuanya itu harus ada manajemen interaksi ya di akhir. Jadi interaksi, komunikasi kita antar anggota kelompok dan lainnya harus termanage dengan baik. Waktu, tempat, dan lain-lain. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira sudah cukup penjelasannya secara singkat. Dalam modul keempat, silahkan nanti masing-masing mahasiswa untuk dapat juga mengeksplor secara mendalam melalui literatur review, literatur lainnya, baik dari buku, e-book, elektronik book, maupun dari jurnal-jurnal secara online terkait metode fasilitasi dan aplikasinya, proses dan langkah fasilitasi dengan menggunakan metode Daur, pengalaman berstruktur, dan kiat fasilitasi kelompok. Demikian pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.